Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mangga. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini hadir semua? Hadir, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai matriks. Ya, ini bab baru. Jadi sebelum pengenalan pada bab matriks, alangkah baiknya nanti kita mengingat materi sebelumnya, yaitu tentang persamaan persamaan kuadrat atau persamaan dalam bentuk jenisnya. Nah, di sini kalian sudah dapat ya kemarin modul ya? Oke. Sudah dapat modul. Nah, ini ternyata matriks itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba dibuka kuisisnya. Silakan dibuka kuisisnya. Keluarkan handphonenya. Langsung diklik saja kuisisnya. Masukkan kode. Kodenya bisa dilihat 314432. Sudah bisa masuk? Belum. Sudah bisa? Oh, belum, masih belum. Sudah bisa? Kita mulai ya. Kodenya 314432. Oke, sudah semua? Coba kita mulai. Ya. Kok belum? Sebentar. Udah ada belum? Sok. Udah ada yang jawab. Putri sudah jawab. Sinyal. Tunggu sebentar. Sudah ada. Oke, nih sudah ada yang mulai. Kalau yang belum bersabar, berarti sinyalnya yang tidak kuat. Aduh, emput. Putri sudah. Satika sudah. Menyusul Risa. Gimana, Ibu? Sinyalnya. Sabar. Tuh, ada lagi yang menyusul. Risa Putri masih menduduki peringkat tertinggi. Aulia sekarang menduduki peringkat pertama. Ayo dilanjut.
Kaila menyusul. Ya, Kaila ya. Kaila mendapat skor tertinggi, kemudian disusul Alia, Putri, Jihan. Yang lain sudah selesai? Oh, belum, silahkan. Oh, belum selesai. Iya, ini tunggu. Masih ada yang belum selesai, silakan diselesaikan dulu. Ini Windu baru mulai. Nike, belum mulai? Oh sudah, oke. Najwa menyusul. Sudah? Masih ada Windu belum? Paling masih satu lagi ya? Kenapa? Sinyal berarti yang sudah benar semua ini ya? Ada Kaila, Zihan. Ternyata mudah kan soalnya ya? Mudah sekali. Ini soal untuk mengingat. Berarti sebelum menuju pada materi matriks, maka inilah materi yang harus kalian ingat terlebih dahulu. So, ditunggu yang belum selesai. Oke, selesai Windu. Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk semuanya. Ya, maka kita ada Jihan ya, ada Jihan yang pertama, kedua Muhammad, yang ketiga ada Asim. Oke, dapat hadiah. Ya, kita lanjutkan pada materinya. Nah di sini ada tujuan dulu nih, kita belajar itu ada tujuannya. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi masalah ke dalam bentuk matriks dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan orde sebuah matriks dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis matriks dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan transpose sebuah matriks dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis masalah kesamaan matriks dengan benar. Dan yang keenam, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran kita sepakati dulu. Yang pertama berarti kalian harus partisipasi ya, ada partisipasinya, kemudian waktunya diperhatikan, kemudian targetnya tadi pada tujuan, berarti targetnya itu harus terpenuhi. Kemudian yang keempat harus tetap fokus. Kita lanjutkan. Nah, di sini ternyata manfaat matriks itu banyak. Kita saksikan dulu ya. Hai, tahu tidak? Barang-barang di sekitar kita itu dapat didata loh. Di dalam sebuah matriks. Contohnya, jika kamu di sekolah, kamu akan diabsen nih oleh gurumu.
ada temanmu yang sakit, ada yang sedih, dan juga ada yang apa. Nah, setiap akhir semester itu akan kalkulasi oleh gurumu. Contohnya seperti yang ada di tabel ini. Nah, untuk menyederhanakan datanya, itu kita dapat menuliskan jumlah yang sakit, yang izin, dan yang apa dari yang semampu. Kita dapat menuliskannya ke dalam sebuah hati. Seperti itu. Sederhana bukan? Ya, jadi bisa dipahami ya, ketika seksi absensi, ya seksi absensi merekap kehadiran siapa yang sakit, izin, dan apa. Ternyata bentuk kehadiran pun bisa dibuat ke dalam bentuk matriks. Nah, kita saksikan berikutnya. Nah, yang tadi, Ibu kan kemarin sudah memberikan bahan ajar ya, sudah dibuka bahan ajarnya, sudah dibuka ya. Ya, nanti pembelajaran kali ini berarti tidak jauh dari bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan terlebih dahulu. Nanti kalian bisa dibuka, silahkan linknya, kemudian nanti pelajari. Nah, ini ada peta konsepnya. Peta konsep dalam pembelajaran matriks, ya. Nah, matriks ini, materi prasyaratnya itu yang tadi, yang sudah ditelisiskan tadi. Ada sistem persamaan linier. Pada matriks itu dibagi ya. Yang pertama ada apa di sana? Ada jenisnya, ya. Jenisnya pun dibagi-bagi. Kemudian ada operasinya, ada juga unsur-unsur yang ada pada matriks. Nah, berikutnya kita simak video selanjutnya. Kita akan membentuk suatu matriks dari kumpulan bilangan. Ada SMA yang mempunyai 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10, yaitu kelompok belajar matematika memiliki 14 kelompok belajar dan 10 siswa perempuan. Kelompok belajar kumpulan memiliki 12 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Kelompok belajar UKB memiliki 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Sedangkan kelompok belajar memiliki 13 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Itu dalam suatu matriks berdasarkan parameter. Ketika buat hasilnya untuk membantu membuat matriksnya. Jadi ada kelompok belajar yang matematika, komputer, geografi, dan astronomi. Kemudian ada 2 siswa, yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, apa-apanya kita masukkan sesuai dengan soal. Ya, laki-laki 15, siswa perempuan 10, dan seterusnya sekolah. Nah, kalau sudah dibuat hasil, kita bisa buat maka bentuk matriksnya kita buat kursinya, di sini isi 15, 15, 12, 18, isinya 10, 16, 13. Nah, kalian perhatikan matriks ini memiliki akar dari 1, 2, 3, 4, dan ada 2 kolom, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Oke, nah, bilangan-bilangan di sini itu namanya elemen matriks ya. Kalau tadi dituliskan dalam bentuk umum disebutkan sebagai A, I, J. Misalkan gini, ada A31, artinya apa? Berarti elemen pada baris ketiga kolom ke-1. Siapakah itu? Baris ketiga kita tarik 1, 2, 3 ini ya, baris ketiga. Kolom ke-1 berarti yang kiri. Nah, elemen baris ketiga kolom ke-1 adalah 8. Gitu ya. Misalkan ada lagi elemen baris ke-4 kolom kedua, siapakah itu? Kita cari baris 1, 2, 3, 4 ya, baris ke-4. Kolom kedua berarti sebelah kanan. Ya, angkanya adalah 13. Itu seperti itu ya. Lalu kalau ditanya ordo matriks P, apa itu ordo matriks? Ordo matriks itu misalnya gini, jika ada suatu matriks memiliki Ya, ternyata ini contohnya juga kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya.
Di sana contohnya itu pada suatu SMA merah putih mempunyai 3 kelompok di sana. Nah, nanti 3 kelompok belajar itu berarti disusun sesuai dengan jenisnya dan tinggal dibuatkan ke dalam bentuk matriks dengan banyaknya baris itu terdiri dari 4 baris dengan banyaknya kolom terdiri dari 2 kolom. Nah, di sana juga sudah disimpulkan ada bentuk elemen dan bentuk ordenya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada masalah nih. Ada suatu masalah yang kalian harus pecahkan ke dalam bentuk matriks. Ya, masalahnya di sana Agung Beatrice Cantika membeli alat tulis yang ada di koperasi sekolah dengan jenis yang sama. Nah, nanti bentuk soal seperti ini pun sama akan dibuat ke dalam bentuk matriks. Coba dipahami dulu. Oh, dipahami, sudah paham atau tidak? Ternyata masalah seperti ini pun bisa ya, bisa dibuat ke dalam bentuk matriks, asalkan tadi sesuai dengan jenisnya sudah dikelompok-kelompokkan. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa, silakan sekarang duduk per kelompok. Ya, ini sudah dibuatkan kelompoknya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, dimulai dari sekarang. Kenapa? Pisah-pisah. Oh, mejanya disatuin nggak apa-apa. Asal nanti dirapikan kembali. Nah, di sini bisa satu, asal kursinya pindah ke sana gitu aja. Ini sambil Ibu bagikan LKPD-nya ya, nanti diisi. Mana? Ini. Diisi nama, kemudian kelas, kelompoknya di pojok saja. Punten. Diisi ya. Dapatnya? Ya, di sana saja. Nama pendeknya saja. Ya, kenapa? Nama di pinggir saja. Ya,
ya, ya, ya. Sip. Ya. Oke, tidak ada masalah ya. Sip. Bu, ini dipresentasikan. Iya, Ada sih nggak sih, Bu? masing-masing kelompok. Padahal mah ekor nama kamu ditulis. Oh, nggak usah. Oh, Baik. Nah, masalah berikutnya. Nah, diisi dulu ordernya. dua ayam. Ini 3 kambing. 3 kambing. Sapinya dia nggak punya sapi. Coret tuh, coret. Coret aja. Kalau bisa, berarti 3. Nanti baris. Bu, bikin tabelnya di sini apa di sini? Bikin tabelnya di sini. Boleh di mana aja. Boleh. Mau di sini kalau cukup boleh, silahkan. Cukup? So. Kan selesaikan berarti dibuat tabel, kemudian langsung dibuat bentuk matriksnya, ordernya gitu kan? Itunya apa? Yang diketahuinya? Berarti menurut jenisnya mana? Mau donat ya? Boleh, silakan.
donat coklat, terus 75 keju. Terus coklat C 65 coklat, 25 keju. Udah. Udah sih. Detik banget. Boleh. Fokus kan? Emang cuma sampai situ doang? Coba pertanyaannya apa? Cuman buat model cuman buat matriksnya doang. Matriksnya mana? Berarti buat matriksnya belum? Enggak? Kesimpulannya apa? Ya kan berarti itu kan disajikan disajikan ke dalam bentuk tabel. Terus dibuat matriksnya. Yang pertanyaannya apa di sana? Buatlah tuliskan data tersebut dalam bentuk tabel dan buat kesimpulan data tabel tersebut. Berarti kesimpulannya kan buat matriksnya terdiri dari berapa baris berapa kolom, tuliskan ordonya, sama kayak tadi yang contoh yang tadi ya. Ini beres sampai masalah 6. Masalah 5. Ini pakai metode denominasi. Ini kalau A Itu berarti sama kayak apa? Yang tadi berarti letaknya sama, ordernya sama, berarti masuk pada eliminasi. Kan belum menentukan. Ini masih dalam bentuk pengertian, konsep, ordo, transpose dengan kesamaan matriks. Baru sampai situ. Gimana? Lupa. Berarti lihat sesuaikan dengan bentuknya. Nah, yang bersesuaian. Yang salah tak kan? Tapi itu maksudnya kemana? Oh, hitungnya mah sama gitu, pakai eliminasi substitusi. Karena kan variabel kan, ada A, ada B. Berarti kan itu variabel, walaupun tidak bentuk X, Y. Terus pakai eliminasi. Kalau satu-satu nggak bisa. Ada yang bisa nggak? Nggak bisa, iya. Kalau nggak bisa berarti ya pakai eliminasi substitusi.
Beda Bu ini. Harus ambil yang sama. Ini Bu. Ini kan A-nya bisa disubstitusi kan? Bisa ganti. Sok. Ya. Satu tuh sih. Oh gini Bu. Dengan B-3. Berarti ini kan A-nya. Nah, ini kan bisa diganti. A-nya kan ganti sama ini. A-nya seganti sama ini kan bisa? Nah, A-nya kan 3. bisa kan? AB sama dengan 28. A-nya 3 kali B. 28. Di B ingat 28 di bawah ini ditambah Ditambah dikurangi mana? kan AB kan A-nya 3. Kok A-nya min 3? Kan A-nya sama dengan B min 3. Harus semuanya, nggak bisa satu-satu. Nah, berarti gimana? Yang bersesuaian, yang sama, yang seletak berarti ketika matriks A posisinya ada di baris 1 kolom 1, berarti yang matriks berikutnya pun harus sama, yang seletak. Gitu. Ini Bu. Emang 0? Kan A sama dengan B min 3, kan 0? Ini pasrah. Berarti A yang ini ganti oleh ini kan? A sama dengan A sama B. Ini kan AB. Berarti A-nya ganti oleh AB. B dikurangi. A-nya kan ganti ini. Kan nanti akan ketemu. Oh jadi Tutupan. Nah. Bu Apa ini? kan A. Yang seletak mana? Oh iya. Ya gitu, sok teruskan. Apa? Namain matriks. Jenis-jenisnya, matriks itu matriks apa aja? Kan udah ada di bahan aja. Ada matriks. Baris. Matriks itu sok. Ini kan baris. Jadi Berarti matriks? Enggak, matriks apa? Yang A matriks apa? Yang B matriks apa? C matriks apa? D matriks apa gitu? Cuma tinggal namanya doang. kan ya. Matriks darat. Bukan Ah, datar. Matriks tegak. Ini bujur sangkar ya. mana? Yang C. Bujur sangkar, persegi, ngeren lain bujur sangkar. Persegi, oh iya. Persegi. Yang gitu ya nanti. Yang sama, ordonya sama kok. Persegi. Matriks sangkar datar. Pade. Padahal lo di ayo tahu berarti AB.
Berarti B-nya 5. Si B sama dengan 5 aku bikin Yang kecuali ada beda 5. Astagfirullah. Nah. Dua. Jadi B A B dan B garisan ya, Bu. tadi Sudah ketemu. belum semua tapi Masalah mana ini? 5 Yang 5. Masalah 5. Oke. AB A sama dengan B min 3 A sama dengan B tambah 4 sama dengan B jeung genep saru Sok. Selesai. masalah 5 Sok dilanjutkan. ini udah A-nya 4, B-nya 7, A sama dengan B min 3. Terus B tambah 4 sama dengan 2A tambah 3. A-nya ganti B min 3. B tambah 4, 2B dikurangi 6. B-nya ketemunya 7. Oke, tinggal ditulis di situ. Ya. Kenapa? Nggak ngerti. Itu kan ordernya sama. 2 kali 2 Terus berarti masuk pada materi. Ambilnya yang seletak sebentar. Ambilnya yang seletak. Berarti kalau seletak gimana? ini sama ini sama ini Berarti itu apa? Materi apa? Dibaca lagi gram modulna. Berarti masuk pada materi Sak. Materi apa? ini ya Bu. Ibu tinggal dulu. Apa? Selesai? Ini aja cari X-nya nggak apa? Yang disuruhnya apa? Nggak cuma Tentukan nilai A sama dengan B transpose jika diketahui A dan B. Oh iya, kayaknya ketinggalan. Terus menentukan nilai X kayaknya. berarti sama ya. Kenapa? Matrix. Pakai yang sama kan? Iya, berarti pakai itu. Berarti yang A ini seletaknya sama yang mana? B min 3. Berarti A sama dengan B min 3. Nah, di sini terus satu lagi yang mana ambil? Nah, ini kan bisa diganti. Ya nggak? Bisa nggak? Atau mau diganti ini boleh. Kan tadi A sama dengan B min 3. Berarti A-nya diganti oleh B min 3. tinggal disubstitusikan gitu. Ya, kenapa paling? Masih stuck. Jadi di faktor kan? Enggak masuk faktor enggak. Kan yang tadi ini. Jadi gimana ini kuadrat? Udah kan ya, A sama dengan B min 3. Nah, terus ambil yang seletak yang mana lagi? Mau ini boleh. Kalau mau ini berarti B tambah 4 sama dengan 2A. 2A tambah 3A-nya bisa diganti oleh B min 3. Ganti. Nanti kan ketemu nilai B, nilai A-nya. Gitu. Kenapa? B sama dengan 2 B min 7. Kok B sama dengan 2 B min 7? Sebenarnya 2B dikurangi 6 2B. Kenapa nggak dioperasiin ke sini? Kan bisa. Jadi plus jadi min. Yang ini apa? 2B 6 2B ke B
Bisa nggak? Kan sama, bisa. Kenapa? Sudah? Mana? Dan masalah 5. Tentukan ABC, berarti masuk pada materi apa? Ya, matriks. Matriksnya masuk ke mana? Kan itu ordernya sama. Berarti pakai bentuk apa? Buka dulu juga. Dan ajarnya dibuka lagi. Pakai apa? Pakai persamaan. Belum menuju pada persamaan. Bukan persamaan baru namanya, tapi apa? Kenapa? Sekedap. A4 B. Oke. Oh iya. Kalinya, Bu. Kok dikali? Kan belum masuk perkalian. Belum masuk perkalian, berarti masuk pada kesamaan matriks. Nah, berarti kalau kesamaan matriks itu berarti ambil yang seletak, bukan ambil yang sama. Ambil yang seletak, kan ada yang samanya ini. Yang samanya 9 dan 9 kan, ini sudah pasti berarti kesama. Maka masuk pada kesamaan matriks karena bentuk matriksnya sama, ordernya sama. Berarti ambil yang seletak. Kalau mau ambil A, berarti A-nya akan sama dengan B-3. Nah, selanjutnya ambil yang satu lagi. Berarti mau B tambah 4 ke sini boleh, mau A tambah B 28 pun boleh. Nah, yang tadi asal kuncinya A sama dengan B kurangi 3. Berarti A-nya yang ada A-nya boleh diganti oleh B-3. Begitu ya. Kenapa? Bukan ini nggak disamain kan A sama dengan ini. A mana? A sama dengan Terus B plus 4 sama dengan 2A plus 3. Terus A-nya kan bisa diganti. A-nya diganti oleh B-3. ya kan? Kenapa? Kenapa? 2X tambah Y sama dengan 7. Ini yang mana? Udah ditransposkan? Udah. 4 sama dengan 3X. 4 sama dengan 3X tambah 13. 4 dikurangi 13 sama 3X. 12. X-nya? Min 4. Terus Y-nya? 15. Sudah. Sudah benar. Sudah begitu. Tinggal nanti dilanjutkan presentasi. Tadi siapa lagi? Mana? Tadi yang dimasukin yang mana, Bu? Yang mana? Ini yang dimasukin yang mana? Kan ini sama. A sama dengan B-3. Berarti A-nya diganti oleh B-3. Iya, ini. Udah. Iya. B 2B berarti kan ini bisa. Jadi min B kan? B dikurangi 2B. B dikurangi 2B. Kan sama, variabel sama kan? Berarti min B Sama dengan berapa? oh my god. Kenapa? Sudah? Itu kan masalah 6 kan ditanyanya nilai A sama dengan B. Nah, bicaranya X. Oh, X sama Y. Oh, berarti ini udah, Bu. Kayak kenapa? Kenapa? Hasilnya bisa. Kok gini hasilnya? Kan B juga. Kan ini bisa kan? Bisa? Variabel sama kan? Variabelnya B kan variabelnya nggak hanya X dan Y saja, tapi A, B, C dan lain sebagainya pun bisa. Jadi hasilnya 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3? Gimana? B dikurangi 2B. Itu. Nah, sok. Berasikan sama berarti B. 2B. 3. Terus? B doang. B. Ya. Masalah 6. Boleh? 3Y.
Sudah berarti. Sambil nunggu yang lain ya. Silakan diperiksa lagi. Kenapa? Udah. Tadi mah gitu takut tadi Pak. Nah. Oh. Kenapa? Semua masalah. Dan nanti tiap kelompok teh presentasi. Misalkan masalah 1, masalah 2 gitu. Ya. Nanti yang lain menang. Bebas nanti. Selesai semua. Enggak. Oh, berperan? Transpose belum? Bahasa perintahnya sudah ditranspose. A sama dengan B transpose? Sudah. Oh ini astagfirullahaladzim. Selesai. Gimana mentok di sini? Mentok. Ini bisa dioperasikan? B? Bagi apa? Oh dibagi? Dipindah jadi di Oh jadi ditambah. Dikurangi sob. jadi B sama dengan 7. 2B. Sok. B dikurang B 2B. dengan 7. Ini? Min. Terus? Ini min B Mm-mm. dengan 7. Jadi B sama dengan 7. Ketemu B-nya. Nanti tinggal substitusikan. Substitusikan nilai B ke A. Ketemu nanti A-nya. Nah, sudah ketemu. Nah, tinggal masalah. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Selesai? Oh. 3 4 dia pindah ruas jadi Beda kemana? oke bena jadi disatukan B jeung B sono angka jeung angka. Nah kan ini minus jadi plus ini minus ini kan 2B ini kan plus B terus ini min B 4 tambah 6 10 dikurangi 3 7 2B dikurangi B 2B jadi B sekarang 7. Alhamdulillah. Dia sampai dengan dia benar X. Y 3 terus. Berarti memang X ya. Tambah Y nah. Sama dengan cuy. Dengan 7 tak berarti 2X berarti pindah ruas madan 7 min 3 terus 4 berarti kemana 2X sama dengan 7 coba 3 4 X sama dengan 4 bagi 2 Selesai. Sudah selesai semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, dipersilahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan. Ya, ini kan tadi sudah dikerjakan. Tadi kita ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan presentasi.
presentasikan masalah yang pertama. Ya. Salah. Oke. Kelompok 2 siapa? Asim, sok Sim. Boleh, silakan Asim di tempatnya saja berdiri. Yang lainnya tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan masalah yang pertama. Di sini diketahui pada data banyaknya hewan ternak yang terhadap beberapa warga di lingkungan sekolah. Yang pertama, Pak Heru mempunyai 1 ekor sapi, 2 ekor kambing, dan 5 ekor ayam. Yang kedua, Pak Hasan mempunyai 2 ekor sapi, 1 ekor kambing, dan 3 ekor ayam. Yang ketiga, Pak Amin mempunyai 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, dan 4 ekor ayam. Dan yang kelima ada Pak Ahmad mempunyai 3 ekor kambing dan 2 ekor ayam. Pada pertanyaan yang pertama, berdasarkan masalah di atas, buatkan data yang diketahui di dalam bentuk tabel. Untuk kolom pertama ada jenis sapi. Kemudian masukkan elemen nomornya. Banyaknya sapi pada Pak Heru mempunyai 1 ekor, Pak Hasan mempunyai 2 ekor, dan Pak Amir mempunyai 1 ekor, sedangkan Pak Ahmad tidak mempunyai seekor sapi. Kemudian pada jenis hewan kambing, Pak Heru mempunyai 2 ekor kambing, Pak Hasan mempunyai 1 ekor kambing, dan Pak Amir mempunyai 1 ekor kambing, dan Pak Ahmad mempunyai 3 ekor kambing. Kemudian ada jenis hewan ayam. Dengan banyaknya Pak Heru mempunyai 5 ekor ayam, Pak Hasan mempunyai 3 ekor ayam, dan Pak Amir mempunyai 4 ekor ayam, dan Pak Ahmad mempunyai 2 ekor ayam. Pertanyaan kedua, berdasarkan data tabel yang telah dibuat, susunlah angka-angka tersebut berdasarkan baris dan kolomnya serta tentukan waktunya. Setelah dibuat tabel yang tadi, pada kolom pertama masukkan jenis banyaknya hewan sapi, kemudian kolom kedua jenis kambing, dan kolom ketiga jenis ayam. Sehingga terdapat elemen pada jenis sapi 1, 2, 1, 0, dan elemen jenis kambing pada kolom kedua 2, 1, 1, 3, dan jenis ayam pada kolom ketiga 5, 3, 4, 2. Jadi dari matrik tersebut diperoleh keterangan bahwa matrik tersebut terdiri dari 4 baris dan 3 kolom, sehingga ordo matrik tersebut adalah 4 kali 3. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Asim. Ya. Ibu coba minta tanggapan dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Siapa kelompok 3? Pali, Dewi, Najwa, sama Siti Umaya ya. Tolong ditanggapi apakah masalah yang Asim tadi kemukakan itu sama, benar, atau tidak? Sama dan benar. Yang lainnya juga sama? Sama ya. Nanti kita lanjutkan pada masalah berikutnya. Masalah kedua. Ibu minta kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Ya. Perkenalkan, nama saya Safia dari kelompok 2. Di sini saya akan saya akan menjelaskan jawaban kelompok kami. Nah, untuk masalah 2 yaitu soalnya Bunga ingin membeli donat untuk perayaan ulang tahunnya. Pertama-tama, Bunga mendatangi toko A dan membeli 45 buah donat coklat dan 30 buah donat keju. Kemudian, Bunga pergi lagi ke toko B dan membeli 50 buah donat
buah donat coklat dan 75 buah donat keju. Selanjutnya, Bunga mendatangi toko C dan membeli 65 donat coklat dan 25 donat keju. Tuliskanlah data tersebut dalam bentuk tabel dan buat kesimpulan dalam tabel tersebut. Nah, berdasarkan masalah 2 di atas, buatlah data yang diketahui ke dalam bentuk tabel, kemudian susun angka tersebut berdasarkan baris dan kolomnya. Di sini kelompok kami membuat tabel. Gak apa-apa. Toko A, toko A, donat coklatnya itu 45 dan donat kejunya 30. Toko B, donat coklatnya 50, donat kejunya 75. Dan toko C, donat coklatnya 65 dan donat kejunya 25. Nah, di sini matriksnya yaitu 45, 30, 50, 75, 45, dan 25. Nah, dari matriks tersebut terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Sehingga ordo matriks tersebut yaitu 3 kali 2. Ordonya 3 kali 2. Bagaimana tanggapan kelompok 6? Kelompok 6, tanggapannya bagaimana? Benar atau salah? Benar dan sama. Yang lainnya pun sama-sama. Oke. Berarti kita beranjak pada masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga berarti kelompok 4 belum ya? Nah, kelompok 4 belum, berarti silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini adanya masalah ketiga. Nyatakan tiap-tiap matrik berikut sebagai matrik baris, matrik kolom, matrik nol atau matrik persegi. Di sini yang pertama yang A itu termasuk kepada matrik baris dan yang karena ke samping berbentuk horizontal. Yang B karena matriknya ke bawah jadi disebut matrik kolom. Yang C itu matrik persegi karena berbentuk persegi. Yang D itu 0 disebut matrik 0. Dan sekian presentasi dari kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya berarti silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Kelompok 2 gimana tanggapannya? Sama. Sama ya? Ya berarti kita beranjak pada masalah berapa? 4. Masalah 4 yang belum berarti kelompok 5 belum ya? 5 belum. Ya, berarti silakan kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakli dari perwakilan kelompok 5. Ini menjelaskan dari masalah yang keempat. Soalnya itu tentukan transpose dari matrik berikut. Yang A 2 min 1 3 sama 6. Nah, pas gitu diganti menjadi kolom 2 min 1 3 sama 6. Yang kedua 3 min 1 2. Yang ini kolom menjadi baris jadi 3 min 1 2 1 5 4 min 3 1 6 5 2 7. Yang ketiga yang C yaitu baris menjadi kolom 2 min 1 2 min 1 4 6 7. Jadikan kolom jadi ke bawah. Jadi 2 min 1 4 6 7. Yang satunya lagi 3 5 min 2 8 9. Jadi kolom jadi 3 5 min 2 8 sama 9.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Kelompok 4. wabarakatuh. Oh ya, terima kasih. Tanggapan dari kelompok 4 sama kan? Benar. Berarti kita lanjutkan pada masalah berikutnya, yaitu masalah kelima. Masalah 5, dan yang belum dapat kesempatan kelompok 3. Oh, kelompok 3. Maka kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Malik Hoji, saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi saya akan mempresentasikan masalah 5 yang soalnya tentukan nilai A dan B jika diketahui 9A B tambah 4 AB sama dengan 9B negatif 3, 2A tambah 3, 28. Jadi penyelesaiannya di soal tertera tentukan nilai A dan B. Di sini letaknya. Jadi letaknya harus sama yang sebelumnya. Jadi A sama dengan B min 3. Dan nilai B-nya kita mencari yang lebih gampang, yaitu B tambah 4 sama dengan 2A tambah 3. Jika kita selesaikan, A sama dengan B min 3, B tambah 4 sama dengan 2A tambah 3. B ditambah 4 sama dengan 2. Sebelumnya kan di atas 2A tambah 3. Nah, yang A ini substitusi B sama dengan 3, A tambah 3. B dikurangi 3, A tambah 3. Selanjutnya yang B tambah 4 sama dengan yang ini yang dikurung, dikalikan dulu 2 dikali B 2B, 2 dikali min 3 min 6, dan yang tambah 3 turun ke bawah. Jadi B ditambah 4 sama dengan 2B dikurangi 6 ditambah 3. Nah, selanjutnya kita pisahkan yang angka dengan angka dan yang huruf dengan huruf. Jadi 4 ditambah 6, kan ini di sini 2B dikurangi 6 tambah 3. Nah, yang ditambah ini 3 pindah ruas, yang tadi yang positif jadi negatif. Jadi 4 tambah 6 dikurangi 3 sama dengan 2B dikurangi B. Jadi 4 tambah 6 10, 10 kurangi 3 sama dengan 7, dan 2B dikurangi B sama dengan B. Jadi B sama dengan 7. Terus yang A sama dengan B dikurangi 3. Sebelumnya kan kita sudah menghitung nilai B dan diketahui bahwa nilai B itu yaitu 7. Jadi A sama dengan B kurangi 3, A sama dengan B itu 7 dikurangi 3. Jadi A sama 7 dikurangi 3 4, yang berarti A sama dengan 4. Terima kasih. Segitu. Nah, berarti tinggal tanggapan ya. Kelompok depannya? Kelompok berapa? Agung 1 ya? Sama tidak? Beda? Bedanya di mana? Beda semua. Coba Agung dulu deh, kelompok ini tanggapannya. Jadi berapa? B-nya 3. B-nya 3, A-nya? A-nya 0. Yang lain? Kelompok 2? A-nya 2, B-nya? B-nya 4, 5. Ada yang lagi beda? Kelompok Hasbi? Samanya sama yang mana? B-nya 7, A-nya 4. Yang beda? Berarti kelompok 2 dengan 1. Kita cek kembali, kita review lagi, lihat. Di sana, itu kan yang seletak ya? A sama dengan B min 3. Kemudian B tambah 4 sama dengan 2A tambah 3. Nah, nilai A berarti bisa dirubah atau diganti oleh B. B kurangi 3, maka akan menjadi 2B kurangi 6. Ya, berarti B tambah 4 sama dengan 2B kurangi 6 tambah 3. Sampai situ sama semua? Sama. Kita lanjutkan. Mana? Beda? Eliminasi. Harusnya substitusi dulu. Berarti jadinya? Ya, B tambah
tambah 4 sama dengan 2B min 3. 2B min 2B min 3. Ya, berarti jadinya B dikurangi ya. B dikurangi 2B sama dengan min 3. Min 3 min 4 kan ya? Ya nggak? Sebentar. Kok, langkah-langkahnya dulu diperhatikan. Langkahnya diperhatikan. Yang pertama tadi A sama dengan B dikurangi 3. Nah berikutnya berarti B tambah 4 sama dengan 2A tambah 3. A-nya bisa diganti oleh B kurangi 3. Sok, diganti dulu sudah? Sudah, berarti menjadi B tambah 4 sama dengan 2B dikurangi 6 tambah 3. Nah min 6 dengan 3 kan bisa dioperasikan ya? Negatif 6 ditambah 3 akan menghasilkan negatif 3. Berarti B tambah 4 sama dengan 2B dikurangi 3. B dengan 2B itu kan sama. Variabelnya sama ya. Berarti bisa kita operasikan. Berarti tinggal B dikurangi 2B sama dengan. Berarti min 3. Yang 4-nya tadi yang di ruas kiri bisa pindah ke ruas kanan. Maka akan menjadi negatif 4. B dikurangi 2B. Min B kan ya? Min B sama dengan min 7. Maka B sama dengan 7. Berarti tadi yang beda ada 2 kelompok yang berbeda ya? Diperbaiki sudah? Oke. Ketika nilai B sudah dipenuhi, B sama dengan 7. Maka ketemulah nilai A. Nilai A menjadi 7 dikurangi 3. Maka nilai A sama dengan 4 ya. Sama semua ya. Ya, kita tepuk tangan untuk semuanya. Masih ada satu masalah lagi? Kelompok yang belum kebagian. Kelompok 6 silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Febria Mandari, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 6. Soalnya yaitu tentukan nilai A sama dengan B transpose jika diketahui A 2X tambah Y min 3, 4, 5 dan B 7, 3Y tambah 13 min 3, 5. Nah dari soal kita bisa tahu yang diminta itu B transpose, tapi ya di sini B-nya belum ditranspose. Jadi kita transposkan dulu menjadi 7 min 3, 3Y tambah 13, 5. Jadi di sini tuh A sama dengan B transpose, 2X tambah Y min 3, 4, 5 sama dengan 7 min 3, 3Y tambah 13, 5. Untuk mencari X dan Y, kita tentukan dulu yang paling sederhana aja. Yaitu di sini ada 4 sama dengan 3Y tambah 13. Terus kita pindah ruas. 13. Maaf. 4, jadi 4 sama dengan 3Y tambah 13. 13-nya kita pindah ruaskan ke kiri, jadi 4 kurangi 13 sama dengan 3Y. 4 kurangi 13 sama dengan min 9. Jadi min 9 tambah 3Y. Karena di sini sama dengan 3Y. Karena di sini Y-nya masih 3, jadi min 9 kita bagikan dengan 3. Koefisien Y. Koefisien Y.
Jadi hasilnya min 9 bagi 3 itu min 3. Jadi Y sama dengan min 3. Lanjut, untuk cari X, kita pakai yang 2X tambah Y sama dengan 7. Karena Y-nya udah diketahui yaitu min 3, jadi Y-nya kita substitusikan aja ke yang 2X tambah Y sama dengan 7. Jadi 2X kurangi 3 tambah 7 plus 3. Oh, 7 dikurangi 7 min 3. dikurangi min 3. Iya. Ya benar-benar. Nanti negatif punya negatif. Oke, ngerti. Jadi terus lanjut, jadi 2X sama dengan 10. X-nya di sini masih 2, jadi kita 10 dibagi 2, hasilnya 5, jadi X sama dengan 5. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sama? Ada yang beda? Beda. Bedanya? X-nya sama? X-nya 5, Y-nya min 3. Sama ya? Sama. Ya, selanjutnya dia ada latihan soal. Ya, ada latihan soal dikerjakan. Asing boleh minta ya. Satu orang satu. Ini individu ya. Waktunya cuma 3 menit. Di sini langsung. Di situ saja langsung, ya. Yang satu. Oke. Sudah terima semua? Silakan, waktunya hanya 3 menit saja.